Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rentorik dengan NIM 231011094 selaku ketua pada kelompok 2. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan mereview hasil dari database yang telah kita buat sebelumnya, yang dimana di sini tuh kita akan menjalankan codingan kita yang kemudian tersambung pada database. Jadi, berikut adalah codingan yang telah kita buat. Di sini ada file untuk tampilan login dan pembuatan akun. Dan di sini file untuk mencetak akun mana yang telah berhasil login, dan desktop app ini merupakan file untuk tampilan menu awal setelah berhasil login, dan database manager merupakan file untuk menyambungkan semua ketiga file ini ke dalam database. Jadi adapun metode yang kita gunakan dalam database ini tuh adalah insert, delete, update, dan juga read. Pertama-tama kita akan mencoba melihat tabelnya terlebih dahulu. Nah, jadi terdapat 5 tabel yang telah kita buat sebelumnya di dalam database. Ada tabel detail transaksi, ada di tabel mobil, tabel motor, penjual, dan juga user. Dan juga terdapat satu tipe sequence. Dan langsung saja kita akan mencoba untuk pengujian pada table user, yang dimana pada table user di sini itu masih terdapat 6 data, yang dimana di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data baru. Dan berikut adalah caranya. Jadi pertama-tama kita login dulu, dan setelah itu kita menyesuaikan dengan table yang ada pada table user ini. Sebagai contoh di sini sudah terdapat nama user dengan nama Ardan. Dan untuk passwordnya ini passwordnya 1104. Setelah itu kita langsung klik login saja. Maka user dengan nama Ardan ini berhasil masuk dan data-datanya tersimpan pada menu awal. Dan adapun cara untuk membuat akun, jika kita ingin membuat akun, yaitu sebagai berikut. Kita klik tombol create akun, terus kita masukkan ID untuk akun kita. Sebagai contoh di sini saya memasukkan sebagai berikut, terus namanya kita beri kelompok 7 dan passwordnya 1104. Setelah itu register, maka ada muncul keterangan register berhasil. Dan bisa kita lihat pada database kita ketika kita memanggil ulang table user. Nah, di sini kelompok 7 telah berhasil terdaftar dengan nama user kelompok 7, password yang telah kita buat sebelumnya 1104, dan ID user. Dan setelah itu kita bisa memasukkan kembali nama user dan password yang telah kita buat. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menguji pada tabel alamat, email, dan nomor telepon. Di sini kita lihat kelompok 7 itu belum memiliki alamat, email, dan nomor telepon. Maka kita menggunakan metode update untuk menambah ataupun mengubah, semisal email, alamat, dan nomor teleponnya sudah ada sebelumnya. Tapi karena di sini nama user dari kelompok 7 belum memiliki alamat, email, dan nomor telepon, maka kita membuat yang baru terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini saya buat dengan nama kelompok 7 @gmail.com. Kemudian alamatnya, dan terakhir nomor telepon.
Nah, setelah semua dirasa telah selesai, ini kita bisa langsung klik update profile. Maka muncul keterangan profile berhasil diperbarui. Maka di database-nya ini akan berubah. Ya, alamat, email, dan nomor telepon tertambah. Dan kita juga bisa mengubahnya kembali. Jadi di sini telah muncul email, alamat, dan nomor telepon yang telah kita masukkan sebelumnya. Kita bisa mengubah yang mana mau kita ganti. Misal di sini kelompok 7 kita ingin menambahkan 07. Terus kampus ITH 2 kita ubah jadi 1. Dan nomor telepon kita ubah. Nah, setelah diubah, ini kita bisa langsung update profile. Maka di database itu langsung berubah. Nah, yang sebelumnya alamatnya ini kampus ITH 2 menjadi kampus ITH 1. Emailnya juga berubah dari 7 bertambah 07 dan nomor telepon akhiran 789 di sini jadi 098. Selanjutnya pada penggunaan tabel mobil ini kita hanya di sini kita hanya menambahkan ID mobil, merek, tipe, harga, warna, nomor plat, BPKB, STNK. Hal itu juga sama dengan tabel motor. Nah, yang dimana nanti ini ID motor ini berperan sebagai primary key yang akan mencetak isi dari datanya itu ke tabel detail transaksi. Nanti ID motor atau ID mobil itu akan tercatat di detail transaksi, dan ID transaksi ini itu mengurutkan dari angka 1 sampai yang terbesar. Hal itu terjadi karena kita telah menerapkan sequence pada tabel detail transaksi sebelumnya. Dan sebagai contoh, di sini kelompok 7 ingin melakukan pembelian kendaraan. Maka kita bebas mau memilih apa saja yang ingin kita beli, dan juga bukan hanya mobil, di sini juga ada motor. Kita bisa pilih mana yang mau kita beli. Dan sebagai contoh, untuk mobil kita ingin membeli mobil Toyota. Kita langsung klik saja tombol beli yang ada pada dekatnya ini. Nah, maka akan muncul keterangan Anda akan membeli Toyota Veloci dengan harga 252 juta, dan email kita yang telah kita tambah sebelumnya dan nomor telepon juga akan terbaca. Dan di sini ada dua tombol konfirmasi, yes dan no. Sebagai contoh kita akan yes, dan muncul keterangan transaksi berhasil. Maka pada tabel database-nya ini akan bertambah. Nah, ID user dengan 7126AI ini akan tercetak dengan mencetak email, nomor telepon, tanggal melakukan transaksi, dan harga dari kendaraan, dan juga ID motor yang dia beli serta ID transaksi yang diberikan secara otomatis. Dan di sini telah berhasil untuk mencetak detail dari transaksinya. Kita juga bisa membuktikan apakah ID mobil ini benar kendaraan yang telah kita beli sebelumnya atau tidak. Yaitu kita bisa lihat pada tabel mobil. Nah, pada tabel mobil ini kita bisa sesuaikan ID mobil dengan ID yang berada pada tabel mobil ini. Misalnya yang kita pesan itu dengan ID mobil 4T TO 01. Kita bisa lihat di sini 4TO 01. Nah, ini adalah kendaraan yang telah dibeli sebelumnya. Kita bisa lihat, nah, namanya di sini sesuai untuk tipenya, terus mereknya juga sama, dan harganya juga sama, yaitu 252 juta. Maka pada tabel detail transaksi ini telah berfungsi dengan baik. Sedangkan juga tadi terdapat tabel penjual yang dimana
tabel penjual ini hanya untuk memberitahu identitas dari penjualnya. Misalnya kita masuk pada tabel penjual. Nah, maka di sini akan mencetak ID penjual, nama penjual, alamat, email, dan nomor telepon. Di sini terdapat nama penjual yang berbeda-beda, ada Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Toyota, dan Hyundai, dengan masing-masing memiliki ID penjual, dan juga terdapat alamat, email, dan nomor telepon. Jadi pada project kita ini kita telah menerapkan update dan juga insert. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir kita juga menerapkan metode delete, yang dimana kita bisa menghapus akun dari user yang telah kita buat sebelumnya. Nah, semisal kita ingin menghapus user kelompok 7, kita langsung klik saja hapus akun. Maka di sini ada tombol konfirmasi, kamu yakin ingin menghapus akun? Dan jika kita klik yes, muncul keterangan akun berhasil dihapus. Dan yang terjadi teman-teman itu ketika kita masuk pada tabel user, nah, nama user dengan nama kelompok 7 itu telah hilang dari database. Kenapa? Karena di situ kita mengatur menggunakan delete on cascade, yang dimana ketika satu ID user atau nama user terhapus, maka seluruh data di sampingnya akan ikut hapus. Semisal tadi yang kita terapkan di cascade itu pada ID user, maka ketika kita menghapus ID user tersebut, nama user, password, alamat, email, dan nomor telepon yang terkait dengan ID user yang telah kita hapus itu akan ikut terhapus juga menggunakan metode cascade. Dan kira-kira untuk codingan penyambungan database-nya seperti ini, sama. Di sini dia mencetak dari jenis PostgreSQL-nya, terus localhost, dan nama dari database-nya, user, dan juga password dari database kita. Dan setelah masuk, sama di sini untuk mencetak set search path to go mobile, yang dimana fungsinya ini agar kita tidak perlu memanggil database-nya jika ingin membuat table baru dan lainnya. Di sini juga, nah di sini ada fungsi untuk mendaftarkan pengguna akun. Berikut adalah codingannya, yang dimana di sini kita menggunakan metode insert untuk menambahkan. Setelah itu ada fungsi untuk mengambil ID user berdasarkan nama user. Di sini kita menggunakan metode select saja untuk membaca user yang kita ingin ambil dengan berdasarkan nama user. Selanjutnya ada fungsi untuk mengambil semua kendaraan berdasarkan jenis, yaitu mobil atau motor. Nah, di sini dia membaca semua dari selectnya itu kode, merek, tipe, harga, from. Nah, yang dimana ini mengikuti dari kendaraan yang telah kita pilih sebelumnya. Selanjutnya ada fitur untuk memperbarui profile, yang dimana pada kelas ini itu bertujuan untuk mengupdate email, alamat, dan nomor telepon yang telah kita terapkan sebelumnya. Di sini kita menggunakan metode update, dan selanjutnya di sini adalah ini masih sambungan dari memperbarui profile. Selanjutnya, nah ada fitur menghapus akun pengguna. Nah, berikut adalah codingannya. Karena dia menghapus, jadi kita menggunakan metode delete. Nah, di sini kita delete from user where ID user. Nah, yang ingin kita hapus di sini adalah ID usernya, sedangkan ID user pada awal itu kita telah menerapkan metode delete cascade on delete, yang dimana ketika ID usernya yang dihapus, semua data di sampingnya, entah itu dari nama user, alamat, email, dan nomor telepon, itu semuanya ikut terhapus. Dan juga, nah terakhir ini adalah kelas untuk pencetakan transaksi sebelumnya, yang dimana di sini tuh
kita menggunakan metode insert into detail transaksi, yang dimana akan menambahkan ID transaksi, ID motor, ID mobil, ID user, email, nomor telepon, tanggal transaksi, dan total pembayaran. Dan ya, ini mungkin yang terakhir. Jadi mungkin cukup sekian dulu hasil dari review hasil kerja kita pada project mata kuliah sistem basis data. Saya Muhammad Riantorik dengan NIM 231111094 sebagai ketua kelompok pada kelompok 2. Mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.